Oke, hari ini aku akan membahas mengenai pendidikan Islam di Indonesia. So, stay fokus, ambil yang baik-baik hari ini ya. Oke, yang pertama aku akan menyampaikan sedikit mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Memasuki momentum baru dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung setidaknya dalam 4 dasawarsa terakhir. Setidaknya ada 2 pendekatan yang ditempuh. Yang pertama dengan mengintegrasikan secara penuh lembaga pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional yang dijalankan dan dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua dengan standarisasi pendidikan Islam yang sesuai dengan standar nasional dengan kepemilikan dan pengelolaan tetap berada di tangan umat Islam. Lembaga pendidikan tidak hanya bertahan tetapi juga mulai bersungguh-sungguh melakukan penyesuaian tertentu dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari pendidikan Eropa. Hal ini terlihat dengan maraknya madrasah yang misalnya menerapkan sistem dan kurikulum yang klasikal yang kemudian mempengaruhi lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pondok atau pesantren yang saat ini juga sudah mulai memodernisasi diri. Pada tahun 70-an, lembaga pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan, dinamika, dan kemajuan Islam di Indonesia. Sejak tahap awal Islamisasi besar-besaran di Nusantara, yaitu pada akhir abad ke-12 dan seterusnya, berbagai lembaga pendidikan dari yang tradisional hingga yang modern telah memberikan kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Nah, lembaga pendidikan Islam tradisional yang masih ada hingga saat ini yaitu diantaranya pesantren, pondok, surau, dayah, dan madrasah atau sering kita sebut dengan istilah pendidikan informal. Nah, pesantren itu awal mulanya ada di Jawa, yaitu sejak abad ke-16. Sedangkan surau itu ada di Sumatera dan dayah ada di Kalimantan. Lalu, pada abad ke-19, pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi umat Islam di Indonesia. Karena apa? Karena banyak orang tua yang pada umumnya menolak menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Belanda. Peran penting pendidikan tradisional dalam komunitas Muslim juga akan aku jelaskan nih. Yang pertama, sebagai pusat transmisi ilmu agama, yang kedua sebagai penjaga tradisi Islam, dan yang ketiga sebagai pusat reproduksi ulama. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, berlalunya waktu, pesantren ini berevolusi agar tidak ketinggalan zaman yang sudah mulai modern di Indonesia. Dengan muncul pendidikan formal di bawah naungan pemerintah. Secara umum, madrasah di Indonesia ini terdiri dari 3 jenjang pendidikan. Yang pertama MI, MTS, dan MA. Munculnya lembaga pendidikan Islam modern, madrasah menjadi bagian penting dari gerakan Islam di awal abad ke-20. Madrasah tidak hanya memperkenalkan metode dan sistem pengajaran baru seperti mengadopsi sistem kelas, memperkenalkan metode, dan sistem pengajaran baru seperti mengadopsi sistem kelas, menggunakan buku pelajaran baru, dan mengajarkan ilmu-ilmu selain ilmu-ilmu agama Islam. Madrasah segera menjadi lokus bagi terciptanya umat Islam yang modern dan berkemajuan, karena madrasah memiliki dimensi sosio-religius, budaya, dan politik yang kuat dalam kebangkitan dan perkembangan nasionalisme Indonesia. Nah, masuk pada tahun 1930-an, upaya pembaruan sistem pendidikan di pesantren terus berlangsung. Semakin banyak pesantren yang mengadopsi sistem madrasah dengan membuka 6 tingkatan kelas yang terdiri dari kelas persiapan selama 1 tahun dan kelas madrasah selama 6 tahun.
Lebih dari itu, pesantren juga mulai mengadopsi mata pelajaran non-agama atau mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. Dan sejak awal abad ke-20, khususnya setelah kemerdekaan, pesantren terus-menerus mengalami transformasi yang luas. Dalam 3 dekade terakhir ini, pesantren tidak lagi memiliki lembaga pendidikan tradisional yang sederhana, melainkan sudah beralih kepada pendidikan yang lebih modern. Kalian pernah dengar kan mengenai modernisasi madrasah? Nah, modernisasi madrasah ini berlangsung sejak awal tahun 70-an, yaitu ketika pendidikan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, tidak hanya masyarakat yang berinisiatif dalam sejumlah program dalam modernisasi madrasah, tetapi juga pemerintah khususnya melalui Kemenak, umat Islam Indonesia bersikeras bahwa pendidikan Islam harus tetap berada di bawah administrasi Kemenak. Nah, sebenarnya nih, negara mulai mengakui secara hukum keberadaan lembaga pendidikan Islam melalui Undang-Undang Pokok Pendidikan atau UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950. Di dalamnya ditetapkan bahwa negara mengakui pendidikan peserta didik lulusan madrasah. Madrasah dari asalnya sebagai lembaga pendidikan agama, lalu menjelma menjadi sekolah umum yang beridentitas atau berkarakter Islam. 3 tahun setelah penerapan kurikulum nasional 1994 yang dikeluarkan oleh Depdiknas, lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan pendidikan tidak hanya di IAIN, STAIN, atau UIN, tetapi juga di pendidikan sekuler atau universitas umum. Keberhasilan masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan dan memodernisasi pesantren dan madrasah tentunya telah mengubah citra lembaga pendidikan Islam secara signifikan, terutama di kalangan middle class atau kalangan menengah cukup, yang memunculkan New Islamic School yang lebih ekspensif, yaitu contohnya SDIT, Islamic Boarding School, dan lain-lain, yang mulai memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya. Selain mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, madrasah-madrasah itu tadi mengajarkan ilmu-ilmu umum yang juga diajarkan di sekolah-sekolah Belanda modern. Nah, jadi pendidikan yang sifatnya yang lebih kalau dulu pendidikan Islam sekarang sudah luas. Begitupun di sekolah Islam mulai memasukkan ilmu di dalam ajarannya.